di tengah kecamuk dunia saat ini, pertarungan peradabannya antara peradaban barat dengan peradaban timur. Barat yang membawa ideologi materialisme dengan sistem kapitalisme, timur dengan ideologi ateis tak bertuhan dengan sistem sosialis komunis. Ini sedang bertarung memperebutkan sebuah hegemoni baru, kekuatan baru, dan kemungkinan barat akan runtuh di hadapan timur. Tetapi keluar dari barat sama saja keluar dari mulut macan, masuk ke timur, masuk ke mulut buaya. Kenapa saya menjelaskan jangan putus asa, jangan pernah lelah untuk bersatu? Kita nih berhadapan dengan kekuatan besar yang saat ini sedang ingin berkuasa di muka bumi. Sebetulnya tidak mungkin bisa menang kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya ingin bantu mulai dari yang paling sederhana. Jangan pernah lelah untuk berdoa, doa untuk mempersatukan. Minimal itu. Jangan tidur, khususnya para pemimpin, sebelum membaca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Mohonkan ampun. Jangan berdoa untuk diri sendiri sebelum mendoakan muslimin, muslimat, mukminin, al-ahya minhum wal amwat. Maksud saya, kalau kita hanya mengandalkan ikhtiar, suami istri aja gampang ngomong cerai. Dan begitu gampang mencampakkan rumah tangga yang merupakan amanah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi urusan umat yang begini besar. Di tengah pertarungan yang ingin menguasai Indonesia yang kaya raya tadi. Tapi bagi saya bukan itu yang penting. Karena perjuangan Rasulullah SAW punya misi besar, yaitu bagaimana menyebarkan tauhid di muka bumi. Sehingga menangisnya Abu Bakar saat bersembunyi bersama Rasul di Bukit Tsur bukan karena takut, tapi seandainya Rasulullah tidak bisa menyampaikan risalahnya, apa yang terjadi dengan manusia pada saat ini? Itu kegelisahan Abu Bakar. Jadi apa yang ingin saya sampaikan pada hari terkait dengan persatuan kita adalah untuk sebuah misi yang jauh lebih besar, yaitu bagaimana menegakkan peradaban tauhid. Dan peradaban ini insya Allah akan menjadi peradaban yang menang di muka bumi. Kalau setiap kita punya misi itu. Jadi misi besar itu yang kita bawa. Dan itu kita mulai dari Indonesia. Kita bersatu meneruskan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang dibawanya adalah la ilaha Muhammadun. Ini yang disebut dengan jam'ul kalimah. Saudara-saudara, mau menang harus kuat. Mau kuat harus bersatu. Sebetulnya ada banyak faktor untuk mendatangkan kemenangan, dan kemenangan itu cuma satu sebetulnya, adalah jika ditolong oleh Allah. Iza jaa nasrullah wal fatah. Begitu juga penguasaan wilayah atau futuhat, kalau Allah yang menolong. Insya Allah kita akan menang dengan menang yang sesungguhnya jika datang pertolongan. Jadi pekerjaan kita sebetulnya adalah bagaimana caranya mendatangkan pertolongan Allah pada kita. Dan sebetulnya cuma dua hal besar itu. Yang pertama, i'tisamu billah. Yang kedua adalah jam'ul kalimah. Makanya di awal tadi saya membacakan Al-Quran di surah surah Al-Imran, ya, ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, yaitu agama Allah
aturan Allah yang dibawa oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. I'tisamu billah yang artinya adalah, ada yang menafsirkannya i'tisam di sini ahdullah, ada yang menafsirkan kitabullah, ada yang menafsirkan dinullah. Berpeganglah kamu, dan itu semuanya tidak saling berbenturan, justru saling mendukung. Berpegang pada tali Allah maksudnya berpeganglah pada janji Allah, berpeganglah pada kitabullah, berpeganglah kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu i'tisamu billah yang pertama. Yang kedua, jam'ul kalimah. Satukan kalimat kalian, dan kita cuma punya satu kalimat, la ilaha Muhammadun. Nah, sampai sini sudah selesai materi makronya. Sekarang penjabaran ringannya dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara, kalau kita baca sejarah, Belanda itu mengakui yang membuat Belanda itu kerepotan sampai kemudian harus keluar dari Indonesia itu bukanlah kelompok-kelompok yang selalu mengatakan nasionalisme, bukan. Justru mereka, orang Belanda dalam catatan sejarahnya mengatakan yang membuat kita begini ini adalah Muhammadian. Bukan Muhammadiyah maksudnya. Muhammadan adalah kelompok pengikut Muhammad SAW. Seperti kita pada hari ini, memang yang membuat mereka kerepotan ya kebersamaan umat Islam ini. Kalau sampai kita keluar dari nilai-nilai Islam kita, sebagaimana yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita, atas nama kebangsaan kemudian terperosok ke dalam sekularisme dan liberalisme, dalam menafsirkan ideologi negara yang sebetulnya dibangun oleh para pendiri bangsa dengan nilai-nilai agama, akhirnya mereka gampang dibeli. Gampang diancam dengan kasus-kasus, gampang kemudian meninggalkan amanah yang diamanahkan kepadanya. Saya tidak sampai itu untuk menyebutkan kasusnya gitu. Karena terlalu banyak untuk kita saksikan pada hari ini. Kalau bukan karena pertolongan Allah, bangsa ini sudah hancur. Tapi alhamdulillah, tahun demi tahun perjalanan Islam di Indonesia ini semakin hari semakin baik. Sampai hari ini ada 18 undang-undang dan itu syariat Islam. Pemimpin-pemimpin muslim dengan semua kekurangannya selalu berjuang untuk agamanya dengan semua kekurangannya. Jadi saya ingin kita melihat peristiwa hari ini jangan juga terlalu paranoid kayak kalau pagi-pagi itu buka WA, pokoknya Indonesia besok kiamat gitu judulnya. Ini pasti habis berantem sama bininya nulis WA kayak begini nih. Tidak. Perjuangan tahun demi tahun Indonesia saat ini luar biasa. Misalnya gini, saya tanya sama teman saya yang alumni Mesir, lebih enak mana berdakwah di Mesir atau di Indonesia? Indonesia lah. Saya alumni Madinah di Saudi. Kita nggak bisa bikin organisasi organisasi mahasiswa di kampus, apalagi atas nama gerakan dakwah, nggak akan bisa. Di Indonesia ini, alhamdulillah, karena perjuangan ulama, karena hartanya orang-orang yang saleh, karena pemimpin-pemimpin muslim yang punya kekuatan, sehingga kalau kita lihat sebetulnya tren Islam di Indonesia ini cenderung naik. Optimislah melihat apa yang sedang berjalan di Indonesia pada hari ini. Termasuk agenda 212 besok itu. Yang bersyukur adalah yang ditampung di masjid ini. Bersih, sejuk. Ada nyamuk nggak kira-kira? Saya mau tahu yang malam ini datang di masjid ini untuk menginap di sini berapa orang? Yang dari daerah? Dari daerah? Belum masuk ya? Belum? Masih dalam perjalanan. Rencananya 3 bus.
Oh, ke sini juga. Baik. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Tapi yang harus berpegang kepada nilai-nilai Islam supaya kita bersatu, itu harus semuanya. Enggak boleh satu persatu atas nama negara ini bisa terpecah. Sehingga ketika saya mungkin dengar dilarang ceramah di Cirebon oleh Banser, ya, harusnya acaranya di Cirebon kota, tapi kemudian yang melarang dari Cirebon kabupaten, mengatasnamakan PCNU Cirebon. Demi Allah, tidak sedikit pun ada di kepala saya bernegatif thinking dengan saudara saya dari Nahdlatul Ulama. Demi Allah, sebelum tidur saya berdoa dan mendoakan saudara saya di Cirebon itu. Dan saya periksa hati saya, apakah ada ganjalan, ada amarah di hati saya kepada mereka. Alhamdulillah tidak ada. Malam itu saya tidur enak. Dan saya putuskan untuk tidak berangkat demi menjaga persaudaraan. Tapi satu-satunya yang saya salahkan adalah diri saya. Ini pasti karena saya kurang silaturahim, sehingga mereka nggak kenal siapa saya. Mungkin kenalnya lewat berita-berita hoax ini. Nanti kita cari penyebab-penyebabnya. Jadi ini hasil perjalanan saya dalam meneliti di Indonesia ini, kira-kira apa saja penyebab-penyebab perpecahan di antara kita. Atau langsung saya sebutkan. Penyebab-penyebab perpecahan di antara kita adalah yang pertama nih, atas nama agama, kebanyakan tasnifat atau klasifikasi manusia berdasarkan kelompok-kelompok agamanya. Ini NU, ini Muhammadiyah, ini Banser, ini Kokam, ini Persis, ini Pemuda Persis, ini Al-Wasliyah, ini Salafi, ini Jamaah Tabligh. Ini semua penyebab perpecahan kita itu. Tasnifat. Kita ini terpecah belah atas nama agama selama ini karena tidak melihat saudara berdasarkan umat la ilaha illallah. Seandainya kita berpegang kepada jam'ul kalimah pada satu kalimat itu, niscaya hati kita akan ditautkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya datang akhirnya ke Cirebon kota, padahal saya tadinya dilarang di situ. Gara-gara dilarang di Cirebon, ngamuk pula di Garut. Ya. Wah. Saya lihat umat Islam malah pada marah-marah, pada gulung tangan semua. Laskar-laskar yang datang atas nama membela Ustadz Bakhtiar, siap berjihad. Ini apa-apaan pada? Datang ke Garut pada siap berjihad, mau lawan siapa? La haula wala quwata illa billah. Mana akhlak? Mana kesabaran itu? Mana rasa maaf itu? Coba lihat anak Adam. Dengan istilah Jawa yang saya kagumi, sing waras. Sing waras ngalah. La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani. Wahai kakak, andai kau bentangkan tanganmu untuk membunuhku. Ini kisah Qabil dan Habil. Karena cemburu, saya nggak lanjutkan ceritanya. Maka aku tidak akan membalas. Tidak akan membalas untuk menyerangmu dan untuk membunuhmu. Itu rasa bersaudara yang sesungguhnya. Bu, kalau si kakak sama beradik berantem, bagaimana solusi ibu biasanya menyelesaikan masalah? Misalnya rebutan kursi duduk di depan. Kalau naik mobil mau jalan-jalan. Bagaimana biasanya menyelesaikannya, Bu? Yang sering terjadi, kamu kan kakak, ngalah. Gitu ya? Si kakak bilang, saya juga gak mau kok punya adik. Apalagi kayak dia. Gitu. Mama gak mau tahu, pokoknya kamu harus ngalah. Gitu. Haruskah kakak selalu mengalah? Adiknya mukul, ditangkis sama kakak. Si adik lapor, aku dipukul sama. Karena memang tangkisan kakak sama kayak pukulan. Badannya lebih besar. Kamu tuh ya,
Kamu tuh kakak, nggak boleh begini. Akhirnya yang namanya kakak adalah produsen kesalahan di hadapan adik. Zalim nggak orang tua begini? Zalim. Harusnya tempatkan yang benar adalah benar dan tempatkan yang salah adalah salah. Tapi ini kadang-kadang kurang kreatif juga sih. Padahal masalahnya gampang itu. Oke, kalau yang berangkat adalah adik duduk di depan, maka janji dulu. Nanti pulang yang duduk di depan adalah kakak ya. Gitu. Ya. Gitu. Deal. Gitu. Ini soal kreativitas berpikir dan bagaimana menata kelola rumah tangga. Kalau dari hal-hal kecil seperti itu kita tidak bisa kelola, ya nanti pikiran sendiri nggak bisa dikelola dan terjadilah perseteruan di rumah tangga. Itu terjadi. Nah kembali. Jadi ketika saya kemudian dilarang, yang pertama kali terbetik di hati saya, jangan lelah untuk bersatu. So kalau tidak ini kesel aja bawaannya. Ya, Ustadz, kami siap mengawal Ustadz. Pasukan berani mati sudah siap. Mati lawan siapa? Dimuat lagi di meme. Gitu kan? Ya Allah, saya tuh paling marah kalau ada orang yang nyebarin keburukan Banser sama GP Ansor. Apalagi yang dangdutannya disebarkan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa suka diantara kamu? Apa ada yang diantara kamu doyan makan daging saudaranya sendiri? Itu kan jenis predator. Kanibal. Anda boleh tidak suka tapi tetap ada akhlak. Bahkan ada buku judulnya Akhlakul Hurub, akhlak dalam berperang. Coba lihat. Berperang pun ada akhlaknya, ada etikanya. Enggak semuanya al-harbu khudu'ah atau al-harbu khida'. Kan biasanya pakai hadis itu dulu. Perang itu adalah tipu daya. Sehingga dalam berpolitik kemudian menghalalkan segala cara. Padahal sesama muslim kita harus mendahulukan kasih sayang. Al-muslim, akhul muslim, la yazlimuhu. Itu yang pertama kali ditempatkan oleh Rasulullah SAW kepada sama muslim. Muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Janganlah menzaliminya. Tapi sebaliknya kekuatan hati persaudaraan itu yang memenangkan. Jadi setelah saya doakan, ya sudahlah. Saya nggak harus datang ke Cirebon kota. Tapi saya nggak boleh marah. Itu media datang. Mau wawancara. Kapan Ustadz press conference? Teman-teman laskar di bawah, Ustadz tunggu komando. Iki opo? Kok kenapa jadi begini cara pandang terhadap saudara? Demi Allah, jangankan satu kata, satu huruf pun tidak saya keluarkan. Padahal itu wartawan dan nunggu di mana-mana. Yang ingin manas-manasin maksudnya gitu. Biasanya kan orang kalau udah wartawan ngumpul semua itu nyorot gitu kan, kayaknya jumawa ngomong gitu kan, Allahu Akbar gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Di sana Allahu Akbar, di sini la ilaha illallah. Perang dua-duanya. Siapa yang menang? Setan. Ini saya baru menangani kasus nih buat anak gadis. Si gadis benci banget sama si cowok. Si cowok juga benci banget sama si gadis ini nih. Saking bencinya sama tuh cowok, kebawa di dalam hati, akhirnya dia kerasukan setan, bukan dari si cowok itu, bukan disantet oleh perempuan, oleh laki-laki itu. Memang akibat marahnya lah si jin itu suka sama dia. Demi Allah. Ahbib habibaka yawman ma fa innaka mufariqun bih. Abghid baghidaka yawman ma fa innaka mulaqin bih. Silakan cintai semua yang ingin kamu cintai, tapi enggak usah lebay. Karena kamu pasti akan berpisah dengan semua yang kamu cintai. Silakan benci yang mau kau benci, tapi jangan lebay. Karena satu hari kamu akan bertemu dia, membutuhkan dia. Sejelek-jelek anjing ada anjing lewat, anjing lo gitu kan. Emang iya, untung dia kagak bisa ngomong.
Tapi kan manusia juga butuh anjing untuk penjaga. Allah ciptakan anjing dengan fungsinya. Karenanya di dalam Islam boleh memelihara anjing untuk dua. Satu, menjaga rumah. Dua, untuk berburu. Tapi jangan seperti orang-orang di sana berburu. Anjingnya dikasih madu, kasih telur, anaknya nggak diurus kan gitu. Di mana itu Pak kejadiannya? Adalah di sono gitu. Ini yang senyum-senyum ketawa-ketawa mungkin pengalaman gitu kan. Di dalam syariat boleh pelihara anjing dengan dua tujuan itu. Artinya seburuk-buruk anjing, seharam-haram anjing, satu hari pun kita akan bertemu. Nah, jamaah rahimakumullah. Dalam konteks Indonesia, akhirnya saya berdoa. Setelah Allah maghfirlil muslimina wal muslimat, bagaimana kita akan menang kalau begini cara berpikirnya? Allahumma a'izzal islam wal muslim. Mana mungkin kita akan dimenangkan oleh Allah? Sebab syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah persatuan. Persatuan itu dimulai dari i'tisamu billah wa jam'ul kalimah. Berpegang pada tali Allah dan berpegang pada satu kalimat. Kalau Bung Tomo menerjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kenapa Indonesia bisa kuat dan menang? Kita cuma punya satu kata, merdeka atau mati. Itu yang kita katakan kepada Inggris. Tapi kalau sesama muslim jangan dulu bro. Ya Allah, ngelihat muslim tuh kayaknya pengen ribut saja. Jangan, saya bilang. Sesama muslim itu harus dimulai dari kasih sayang. Saya berdoa, kemudian saya perbanyak doa. Ya Allah, satukanlah hati kami. Allahumma alif qulubana wa aslih dzata bainina. Allahumma wahid sufufana. Terus kita mulai dari diri sendiri. Apa yang terjadi? Tadinya saya dilarang di kota Madia, tapi justru sekarang diundangnya di kabupaten. Dan alhamdulillah saat itu saya bersaudara betul dengan Kang Ujang Bustomi. Ya, panglimanya Banser. Ya. Komandannya saya sebut nama karena saya bahagia. Kemarin dengan Pak Muhaimin Iskandar lagi langsung di acara Maulid. Ini juga yang gampang bedain Maulid ini, ya Allah. Bagaimana cara dia melihat saudara? Bagaimana cara dia melihat Maulid di Indonesia? Kadang-kadang di kita nih, semua dianggap yasinan gitu kan. Sebetulnya malam ini dia baca Al-Kahfi, tapi dia bilang apa? Yasinan gitu. Pokoknya momentumnya momentum yasinan. Nah, ini yang gampang membedahkan ini kadang-kadang juga terlalu berlebihan sehingga persaudaraan kita dalam rangka Maulid ini dianggap sebagai persaudaraan dalam bid'ah gitu. Ada nggak yang bilang begitu? La haula wala quwwata illa billah.